Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Amelia Putri. Di sini saya sebagai guru. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Ya, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas materi pembelajaran kemarin yang sudah kita buat, yaitu tentang pahlawan rakyat Sumatera yang bisa disebut dengan Perang Padri. Hari ini kita akan membahas kembali ya, Nak. Ya, apa ada yang bisa menjelaskan apa itu Perang Padri? Perang Padri merupakan salah satu perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, khususnya perlawanan rakyat Sumatera dalam menentang kolonialisme Barat. Nah, Perang Padri kan terjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap kedua, pada 1825 sampai 1830. Tahap ketiga 1830 sampai 1837. Apa ada yang bisa menjelaskan proses terjadinya pada tahap pertama? Saya Bu, pada fase pertama dimulai gerakan kaum Padri menyerang pos-pos dan pencegatan terhadap patroli-patroli Belanda. Pasukan Padri menggunakan senjata-senjata tradisional seperti tombak dan parang, sedangkan Belanda dan kaum adat menggunakan senjata-senjata lebih lengkap modern seperti meriam dan senjata api lainnya. Kalau proses peperangan tahap kedua, bagaimana prosesnya? Tahap kedua terjadi pada 1825-1830. Perjanjian Masang diingkari Belanda dengan menduduki tempat-tempat yang dikuasai oleh kaum Padri. Maka kemudian perlawanan berkembang kembali, akan tetapi atas bujuk rayu Belanda kemudian dilakukan perjanjian ulang. Pada tanggal 15 November 1825 diadakan perjanjian di Padang. Isi perjanjian Padang itu antara lain Belanda mengaku kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Saruaso, pada Gubuk Sikandang, Ayam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. Ya benar, lanjut proses tahap ketiga, ada yang ingat? Kalian lupa ya, tidak apa akan ibu ulang. Tahap ketiga terjadi pada tahun 1830 sampai 1837. Setelah Perang Diponegoro berakhir pada tahun 1830, semua kekuatan Belanda dikonsentrasikan ke Sumatera Barat untuk menghadapi pahlawan kaum Padri mulai mendapatkan simpati dari kaum adat. Dengan demikian, kekuatan para pejuang Sumatera Barat akan meningkat. Orang-orang Padri yang mendapatkan dukungan kaum adat itu bergerak ke pos-pos tentara Belanda. Belanda kemudian mendatangkan tentara besar-besaran dari Pulau Jawa. Selain dengan operasi militer, Belanda juga menerapkan taktik winning the heart kepada masyarakat. Kita lanjut ya. Kapan Perang Padri itu terjadi? Perang Padri terjadi di Tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1837. Perang ini disebabkan oleh adanya konflik antara para pembaru Islam, kaum Padri yang sedang konflik dengan kaum adat. Adanya pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat adalah menjadi pintu masuk bagi campur tangan Belanda. Perlu dipahami, sekalipun masyarakat Sumatera Barat sudah memeluk agama Islam, tetapi sebagian masyarakat masih memegang teguh adat dan kebiasaan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ada yang tahu siapa saja tokoh kaum Padri? Tokoh kaum Padri ada Haji Miskin, Haji Sumani, Haji Piabang, Tuan Kunan Renceh, Datuk Malim Basa atau yang biasa disebut Imam Bonjol. Apa tujuan dari Perang Padri? Perang Padri dilatar belakangi oleh kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, Haji Piobang yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Ya, pertanyaan terakhir, apa akhir dari Perang Padri?
Pada tahun 1837, Benteng Bonjol dapat dikuasai dan Tuanku Imam Bonjol diakhiri menyerah pasca pengasingan Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri masih sempat dilanjutkan dan dipimpin oleh Tuanku Tambusai, jatuhnya Tuan Tambusai pada 28 Desember 1838, kemudian menandai akhir Perang Padri yang dimenangkan oleh pihak Belanda. Ya, terima kasih ya sudah menjawab. Kalian akan Ibu berikan nilai tambahan. Ibu meminta maaf kemarin Ibu memberikan materi yang kurang jelas pada penutup dari kelas kita hari ini. Akan Ibu bahas yaitu tentang isi perjanjian yang diadakan di perang pada 15 November 1825. Isi perjanjian itu diantara lain: 1. Belanda mengakui kekuasaan pemimpinan Padri di Batu Sangkar, Suraso, Padang Guguk, Singgandang, Agam, Bakti Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. 2. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. 3. Kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. 4. Secara bertahap, Belanda akan melarang praktik adu ayam. Sampai di sini saja pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Sama-sama Ibu. Siang kembali Ibu.